Di sebuah apartemen mewah di pusat kota Jakarta, sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela kaca besar, menerangi ruang tamu yang dihias dengan elegan namun sederhana. Aira berdiri di depan cermin besar di kamarnya, menatap pantulan dirinya dalam gaun sederhana berwarna krem. Rambutnya yang panjang digelung rapi, dan senyum tipis menghiasi wajahnya. Di usianya yang baru 28 tahun, Aira adalah perwujudan kecerdasan dan kemandirian, seorang wanita yang telah membangun kerajaan bisnisnya sendiri, namun kini memilih untuk menyembunyikan identitasnya sebagai CEO rahasia dari Arta Corp, perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia. "Aira, kamu yakin gaun ini cukup untuk makan malam di rumah Mama?" tanya Arga, suaminya, sambil menyesuaikan dasi di cermin kecil di sudut ruangan. Arga, pria berusia 32 tahun dengan wajah tampan dan sikap yang hangat, adalah pewaris keluarga Hartono, salah satu keluarga terkaya di kota ini. Namun, di balik sikapnya yang ramah, ada tekanan besar dari keluarganya yang konservatif, terutama ibunya, Bu Ratna. Aira memutar tubuhnya, memeriksa penampilannya sekali lagi. "Ini cukup, Mas. Aku ingin terlihat sederhana, tapi tetap sopan." "Kan cuma makan malam keluarga," jawabnya dengan nada lembut, namun di dalam hatinya, dia sedang berjuang untuk menjaga keseimbangan antara identitas aslinya dan peran sebagai menantu yang sempurna. Arga mendekat, memeluk Aira dari belakang, dan mencium pipinya. "Kamu selalu tahu cara membuat semuanya terlihat mudah. Tapi, kamu tahu, kan, Mama kadang agak pilih-pilih soal penampilan." Aira tersenyum kecil, menyembunyikan kegelisahan di hatinya. "Aku tahu, Mas. Aku akan berusaha." Malam itu, mobil mewah yang membawa Aira dan Arga melaju mulus menuju rumah besar keluarga Hartono di kawasan elit Menteng. Rumah megah itu berdiri bak istana, dengan pilar-pilar marmer dan taman yang dirawat dengan sempurna. Di dalam, Bu Ratna sudah menunggu, duduk di sofa ruang tamu dengan gaun sutra mahal dan perhiasan yang berkilau di lehernya. Matanya yang tajam seolah bisa menembus apa saja, dan Aira merasakan tatapan itu begitu mereka memasuki ruangan. "Selamat malam, Mama," sapa Aira dengan sopan, menundukkan kepala sedikit sambil tersenyum. Arga mengangguk pada ibunya, mencium tangan Bu Ratna dengan hormat. Bu Ratna mengangguk tipis, tapi matanya tak lepas dari Aira. "Aira, gaunmu menarik. Sederhana sekali, ya?" katanya dengan nada yang sulit diartikan, setengah memuji, setengah mencela. "Tapi, yah, mungkin itu cocok untukmu." Aira menahan napas, menjaga senyumnya tetap terjaga. "Terima kasih, Mama. Saya ingin tampil sederhana saja malam ini." Makan malam dimulai dengan suasana yang kaku. Di meja makan yang panjang, berbagai hidangan mewah tersaji, dari steak wagyu hingga sup kepiting yang disiapkan oleh koki pribadi keluarga. Bu Ratna memimpin percakapan, sebagian besar tentang bisnis keluarga dan ekspektasinya terhadap Arga sebagai direktur di Arta Corp. Aira mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menimpali dengan komentar yang bijaksana, tapi dia sangat berhati-hati agar tidak terdengar terlalu menonjol. Namun, Bu Ratna tampaknya tidak puas dengan kesederhanaan Aira. "Aira, kamu bekerja sebagai asisten Arga di kantor, bukan?" tanyanya tiba-tiba, suaranya penuh dengan nada yang mengintimidasi. "Pernahkah kamu berpikir untuk, entah bagaimana, meningkatkan gaya hidupmu? Maksudku, sebagai istri Arga, kamu sekarang bagian dari keluarga Hartono. Kami punya standar tertentu." Aira merasakan jantungan di dadanya, tapi dia tetap tenang. "Saya sangat bersyukur atas semua yang saya miliki sekarang, Mama. Saya lebih suka hidup sederhana, tapi saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Arga dan keluarga." Bu Ratna mengangkat alis, jelas tidak puas dengan jawaban itu. "Sederhana itu baik, tapi jangan sampai orang salah paham. Aira, kamu tahu, di lingkungan kami, penampilan itu penting. Orang akan bicara kalau istri Arga terlihat kurang sesuai." Arga, yang duduk di samping Aira, mencoba meredakan suasana. Aira baik-baik saja. Dia selalu tahu cara menyesuaikan diri. Lagi pula, aku suka dia apa adanya." Bu Ratna hanya tersenyum tipis, tapi tatapannya tetap tajam. Ya, tentu saja, Arga. Tapi sebagai ibu,
Aku hanya ingin yang terbaik untuk kalian berdua. Setelah makan malam, saat Aira membantu membawa piring ke dapur, kebiasaan yang dia lakukan tanpa sadar karena latar belakangnya yang sederhana, Bu Ratna mengamatinya dari kejauhan. Aneh, gumamnya pada asisten rumah tangganya. Dia terlalu sederhana untuk istri anakku. Ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, di perjalanan pulang, Aira menatap keluar jendela mobil, pikirannya dipenuhi oleh kata-kata Bu Ratna. Dia tahu mertuanya mulai curiga, tapi dia belum siap untuk mengungkapkan rahasianya. Di kantor, Aira dikenal sebagai asisten biasa, seseorang yang cekatan namun tidak menonjol. Hanya segelintir orang di Arta Corp yang tahu bahwa dialah otak di balik kesuksesan perusahaan itu, CEO yang mengendalikan segalanya dari bayang-bayang melalui asisten pribadinya, Lisa. Kenapa diam, Ra? Tanya Arga, memecah keheningan. Aira tersenyum kecil. Cuma capek, Mas. Makan malam tadi, agak melelahkan. Arga menggenggam tangannya. Mama memang kadang berlebihan, tapi dia cuma ingin yang terbaik untuk kita. Beri dia waktu, ya. Aira mengangguk, tapi di dalam hatinya, dia tahu ini bukan hanya soal waktu. Bu Ratna bukan tipe orang yang mudah menerima, terutama jika dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Dan Aira, dengan rahasianya yang begitu besar, tahu bahwa ini hanyalah awal dari badai yang akan datang. Di apartemen, setelah Arga tertidur, Aira duduk di meja kerjanya yang tersembunyi di sudut kamar. Dia membuka laptopnya, memeriksa laporan terbaru dari Arta Corp. Sebuah email dari Lisa menarik perhatiannya. Bu Aira, ada investor besar yang ingin bertemu minggu depan. Mereka bersikeras bertemu dengan CEO secara langsung. Apa yang harus kita lakukan? Aira menutup mata sejenak, merasakan beban rahasianya semakin berat. Dia ingin terus melindungi kehidupan rumah tangganya, tapi tekanan dari dunia bisnis dan kecurigaan Bu Ratna membuatnya berada di persimpangan jalan. Aku harus lebih berhati-hati, gumamnya pada diri sendiri. Tapi sampai kapan aku bisa terus bersembunyi? Di luar, hujan mulai turun, seolah mencerminkan gejolak yang mulai membayangi kehidupan Aira. Dia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi Aira bukan wanita yang menyerah begitu saja. Dengan kecerdasan dan tekadnya, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menghadapi semua tantangan, baik dari mertuanya maupun dari dunia yang dia pimpin secara rahasia. Langit Jakarta sore itu mendung, seolah meramalkan badai yang akan menghampiri kehidupan Aira. Di sebuah kafe mewah di kawasan SCBD, Aira duduk di sudut ruangan, menghadap seorang pria berjas rapi bernama Daniel, rekan bisnisnya dari perusahaan mitra Arta Corp. Meja di depan mereka dipenuhi dokumen dan tablet yang menampilkan grafik proyeksi keuangan. Aira, dengan kacamata tipis yang jarang ia pakai di depan Arga, tampak fokus mendengarkan penjelasan Daniel tentang strategi ekspansi pasar baru. Jadi, Bu Aira, kalau kita bisa mengamankan dana dari investor Singapura ini, kita bisa memperluas platform ke Asia Tenggara dalam 6 bulan, ujar Daniel dengan antusias, menunjukkan slide presentasi di tabletnya. Tapi mereka ingin bertemu langsung dengan Anda sebagai CEO. Saya tahu Anda ingin tetap low profile, tapi ini peluang besar. Aira mengangguk pelan, jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja kayu dengan penuh pertimbangan. Saya mengerti, Daniel. Tapi kamu tahu situasi saya. Saya akan pikirkan cara terbaik untuk menangani ini tanpa mengungkap identitas saya dulu. Mungkin kita bisa atur rapat virtual, atau saya hadir sebagai konsultan. Daniel mengangguk, meski ada sedikit keraguan di matanya. Baik, Bu. Tapi kita harus cepat. Mereka tidak suka menunggu. Sementara Aira dan Daniel tenggelam dalam diskusi, di sudut lain kafe, sepasang mata tajam mengamati mereka dari balik koran yang sengaja dipegang sebagai kamuflase. Bu Ratna, yang kebetulan sedang bertemu dengan teman sosialitanya di kafe yang sama, langsung mengenali menantu yang selama ini ia curigai. Aira, bersama pria lain di kafe seperti ini, gumamnya dengan nada penuh kecurigaan. Matanya menyipit, dan tanpa ragu, ia mengeluarkan ponselnya, memotret Aira dan Daniel dari kejauhan. Malam itu, di rumah besar keluarga Hartono, suasana makan malam keluarga berubah menjadi pengadilan tak resmi. Bu Ratna duduk di ujung meja makan, wajahnya tegang, sementara Arga dan Aira duduk bersebelahan,
mencoba menjaga suasana tetap ringan. Namun, ketegangan di udara terasa seperti pisau yang siap memotong. Arga, Aira, buka Bu Ratna dengan nada yang dingin, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Ia mengeluarkan ponselnya dan mendorongnya ke arah Arga. Di layar, terpampang foto Aira dan Daniel di kafe, diambil dari sudut yang membuat mereka tampak akrab. Aira, apa artinya ini? Kamu bertemu pria lain di kafe tanpa sepengetahuan suamimu. Aira merasa jantungnya berhenti sejenak. Ia menatap foto itu, lalu menoleh ke Arga, yang kini memandangnya dengan ekspresi bingung bercampur curiga. Mama, ini bukan seperti yang Mama pikirkan, kata Aira, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Itu Daniel, rekan kerja saya. Kami sedang membahas proyek kantor. Bu Ratna mendengus, jelas tidak percaya. Proyek kantor? Seorang asisten seperti kamu perlu bertemu pria di kafe mewah untuk proyek? Jangan buat alasan, Aira. Aku tahu tipe wanita seperti kamu. Berlagak sederhana, tapi ternyata punya agenda lain di belakang anakku. Cukup. Arga memotong, suaranya tegas tapi penuh kebingungan. Ia menoleh ke Aira, matanya mencari kebenaran. Ra, apa benar ini cuma urusan kerja? Aira mengangguk, menahan dorongan untuk mengungkapkan semuanya, bahwa ia bukan sekadar asisten, melainkan otak di balik Arta Corp. Tapi dia tahu, saat ini bukan waktu yang tepat. Mas, percaya sama aku. Aku nggak akan pernah melakukan apa yang Mama tuduh. Daniel cuma kolega. Kami cuma ngobrol soal pekerjaan. Arga mengangguk pelan, tapi ada keraguan di matanya. Baik, Ra, aku percaya kamu. Tapi, lain kali, bilang dulu kalau kamu mau ketemu orang di luar kantor, ya? Aira tersenyum tipis, meski hatinya terasa perih. Iya, Mas. Aku janji. Namun, Bu Ratna tidak berhenti di situ. Malam itu, setelah Aira dan Arga pulang, ia mulai menelepon kerabat dan teman-teman sosialitanya, menyebarkan cerita tentang kelakuan menantu yang tidak tahu diri. Bayangkan, istri Arga ketahuan ketemu pria lain di kafe. Aku sudah curiga dari awal, dia terlalu sederhana untuk keluarga kita, katanya pada salah satu temannya, suaranya penuh nada kemenangan. Di apartemen mereka, Aira duduk di sofa, memeluk bantal sambil menatap langit-langit. Arga, yang baru saja keluar dari kamar mandi, duduk di sampingnya. Ra, aku nggak mau percaya omongan Mama. Tapi, foto itu, kenapa kamu nggak cerita soal pertemuan itu sebelumnya? Aira menoleh, matanya penuh penyesalan. Mas, aku nggak mau bikin kamu khawatir. Itu cuma urusan kerja, sungguh. Aku pikir nggak perlu cerita karena itu biasa aja buatku. Arga mengangguk, tapi diam-diam, benih keraguan mulai tertanam di hatinya. Ia mencintai Aira, tapi tekanan dari ibunya dan foto itu membuatnya mulai mempertanyakan istrinya. Aku cuma minta kamu jujur. Ra, aku nggak mau ada rahasia di antara kita. Kata-kata Arga seperti pisau yang menusuk hati Aira. Rahasia. Ia tahu rahasia terbesarnya, identitasnya sebagai CEO, bisa menghancurkan semua yang ia bangun dengan Arga. Tapi ia juga tahu, mengungkapkannya sekarang hanya akan memperburuk situasi, terutama dengan Bu Ratna yang kini seperti elang yang siap menerkam. Malam itu, saat Arga tertidur, Aira kembali membuka laptopnya. Sebuah pesan dari Lisa muncul di layar. Bu, investor mulai tidak sabar. Mereka ingin konfirmasi pertemuan minggu depan. Apa rencana Anda? Aira menutup mata, merasakan tekanan dari dua dunia yang ia jalani. Dunia bisnis yang menuntut kehadirannya sebagai pemimpin, dan dunia rumah tangga yang mulai retak karena tuduhan dan kecurigaan. Hujan kembali turun di luar, semakin deras, mencerminkan gejolak di hati Aira. Ia tahu, tuduhan Bu Ratna hanyalah permulaan. Jika ia tidak berhati-hati, rahasianya bisa terbongkar lebih cepat dari yang ia rencanakan, dan itu bisa menghancurkan segalanya, baik pernikahannya maupun karirnya. Dengan tekad yang membaja, Aira mengetik balasan untuk Lisa, atur rapat virtual. Saya akan hadir sebagai konsultan. Pastikan tidak ada yang tahu identitas saya. Aira menutup laptopnya, menatap bayangan dirinya di jendela yang basah oleh hujan.
Aku harus kuat, gumamnya. Bu Ratna boleh mencurigai apa saja, tapi aku nggak akan menyerah begitu saja. Pagi di apartemen Aira dan Arga terasa lebih berat dari biasanya. Sinar matahari yang biasanya menyapa dengan hangat kini terasa seperti sorotan lampu yang menyoroti ketegangan di antara mereka. Aira berdiri di dapur, menyiapkan kopi untuk Arga, sambil berusaha menyembunyikan kegelisahan di hatinya. Tuduhan Bu Ratna malam sebelumnya masih bergema di pikirannya, dan sorot mata Arga yang penuh keraguan membuatnya merasa seperti berjalan di atas tali tipis. Arga muncul dari kamar, sudah rapi dengan setelan jasnya, tapi wajahnya tidak secerah biasanya. "Ra, aku ke kantor duluan, ya. Ada rapat pagi ini," katanya singkat, tanpa ciuman pagi seperti kebiasaan mereka. Aira hanya mengangguk, menahan perih di dadanya. "Jangan lupa sarapan, Mas," jawab Aira, suaranya lembut tapi penuh harap. Ia menyodorkan secangkir kopi, tapi Arga hanya mengambilnya dengan anggukan kecil sebelum berbalik menuju pintu. Pintu apartemen tertutup dengan suara pelan. Namun bagi Aira, itu terasa seperti dentuman yang mengguncang hatinya. Di kantor Arta Corp, Aira berusaha menjalani hari seperti biasa. Sebagai asisten Arga, ia sibuk mengatur jadwal, menyiapkan dokumen, dan berkoordinasi dengan tim. Namun, di balik layar, ia juga diam-diam memantau laporan keuangan dan strategi perusahaan melalui Lisa, asisten pribadinya yang tahu identitas aslinya. Pagi itu, Lisa mendekati meja Aira dengan wajah cemas. "Bu Aira," bisik Lisa, memastikan tidak ada yang mendengar, investor Singapura mengirim email lagi. Mereka ngotot ingin bertemu langsung. "Saya sudah usulkan rapat virtual, tapi mereka bilang itu tidak cukup. Apa kita harus ambil risiko?" Aira menarik napas dalam-dalam, menatap layar laptopnya. "Belum waktunya, Lisa. Kita harus cari cara lain. Mungkin aku bisa hadir sebagai konsultan khusus, tapi identitasku harus tetap rahasia. Atur ulang jadwalnya, pastikan Arga tidak curiga." Lisa mengangguk, tapi sebelum ia pergi, pintu ruangan Arga terbuka. Arga melangkah keluar, wajahnya tegang. "Aira, bisa bicara sebentar?" tanyanya, nadanya formal, tidak seperti suami yang berbicara pada istrinya. Aira mengikuti Arga ke ruangannya, jantungnya berdegup kencang. Di dalam, Arga menutup pintu dan menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Ra, Mama tadi pagi telepon. Dia bilang dia khawatir soal kita. Soal kamu." Aira merasakan hawa dingin menyelinap ke tulang-tulangnya. "Khawatir soal apa, Mas?" tanyanya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Arga menghela napas, berjalan mondar-mandir di ruangan. "Mama bilang dia nggak yakin kamu cocok untuk keluarga kami. Dia bilang, dia ingin aku lebih mengawasi kamu. Aku tahu ini kedengeran nggak masuk akal, tapi setelah foto itu, aku nggak tahu harus berpikir apa." Aira merasa seperti ditampar. "Mas, kamu percaya aku, kan? Aku sudah bilang, itu cuma urusan kerja. Aku nggak pernah." "Aku ingin percaya kamu, Ra," potong Arga, suaranya penuh konflik. "Tapi Mama terus ngomong soal reputasi keluarga, soal standar. Aku cuma minta kamu lebih terbuka sama aku. Jangan bikin aku ragu." Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk hati Aira. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia adalah CEO perusahaan tempat Arga bekerja, bahwa semua yang ia lakukan adalah demi menjaga hubungan mereka. Tapi ia tahu, mengungkap rahasianya sekarang hanya akan memperumit segalanya. "Aku mengerti, Mas. Aku akan coba lebih terbuka," jawabnya pelan, menahan air mata. Sore itu, krisis baru muncul. Saat Aira sedang menyiapkan dokumen untuk rapat direksi, seorang manajer senior bernama Pak Budi mendekatinya. "Aira, saya dengar dari Bu Ratna bahwa kamu mungkin akan dipindah dari posisi asisten direktur. Katanya, kamu dianggap kurang pantas untuk posisi ini," katanya dengan nada hati-hati. Aira membeku. "Bu Ratna bilang begitu?" tanyanya, suaranya hampir bergetar. Pak Budi mengangguk, wajahnya penuh simpati. "Maaf, Aira. Saya cuma dengar dari rapat informal tadi. Bu Ratna punya pengaruh besar di Dewan Direksi karena saham keluarga Hartono. Dia bilang ini demi
menjaga reputasi, Arga. Aira merasa dunia di sekitarnya berputar. Bu Ratna tidak hanya menyerangnya di ranah pribadi, tapi juga di dunia profesional yang ia bangun dengan susah payah. Ia tahu, sebagai CEO rahasia, ia bisa dengan mudah membatalkan keputusan ini. Tapi itu berarti ia harus mengungkap identitasnya, sesuatu yang belum ia siapkan. Malam itu, di apartemen, suasana semakin tegang. Arga pulang dengan wajah lelah, dan Aira bisa merasakan jarak di antara mereka. "Ra, Mama tadi telepon lagi," kata Arga, suaranya berat. "Dia bilang dia akan bicara sama Dewan Direksi besok. Dia ingin kamu keluar dari kantor." Aira menatap Arga, tak percaya. "Mas, kamu setuju sama ini? Kamu izinin Mama ngatur hidup kita kayak gini?" Arga menggeleng, tapi wajahnya penuh kebingungan. "Aku nggak setuju, Ra. Tapi Mama punya pengaruh besar di perusahaan. Aku nggak tahu gimana caranya nentang dia tanpa bikin semuanya lebih buruk." Aira menutup mata, merasakan tekanan dari dua dunia yang ia jalani semakin menghimpitnya. Di satu sisi, ia harus menjaga pernikahannya dengan Arga, pria yang ia cintai. Di sisi lain, ia harus melindungi Arta Corp, perusahaan yang ia bangun dari nol. Dan di tengah semua itu, Bu Ratna berdiri seperti bayang-bayang yang terus mengintai, siap menghancurkan segalanya. Di kamar kerjanya yang tersembunyi, Aira membuka laptopnya. Sebuah pesan dari Lisa muncul. Bu Ratna mulai mencampuri keputusan manajemen. Dia mendorong Dewan untuk merekrut asisten baru untuk Pak Arga. Apa yang harus kita lakukan? Aira mengetuk-ngetuk meja, pikirannya berputar cepat. Ia tahu ia tidak bisa terus bersembunyi. Tapi ia juga tahu, mengungkap identitasnya sekarang akan seperti melempar granat ke dalam kehidupannya. "Lisa, tunda keputusan Dewan. Katakan kita perlu rapat darurat untuk membahas strategi investor. Aku akan pikirkan langkah selanjutnya," ketiknya. Hujan kembali turun di luar, gemuruh petir menggema seperti cerminan gejolak di hati Aira. Ia menatap foto pernikahannya dengan Arga di meja, senyum mereka yang penuh harap kini terasa begitu jauh. "Aku nggak akan menyerah," gumamnya pada diri sendiri. "Tapi aku harus lebih pintar dari ini. Bu Ratna, kamu boleh coba jatuhkan aku, tapi aku nggak akan jatuh begitu saja." Langit Jakarta pagi itu cerah, tapi di hati Aira, badai seolah tak pernah reda. Di apartemennya, ia duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Arga sudah berangkat ke kantor lebih awal, meninggalkan catatan singkat di meja. "Ra, aku ada rapat pagi. Kita bicara nanti malam, ya?" Catatan itu sederhana, tapi bagi Aira, terasa seperti tembok yang semakin tinggi di antara mereka. Tuduhan Bu Ratna dan tekanan untuk mengeluarkannya dari posisi asisten di Arta Corp membuatnya merasa seperti burung dalam sangkar yang semakin sempit. Di kantor, suasana tidak jauh lebih baik. Aira berjalan masuk ke gedung Arta Corp dengan langkah tegap, berusaha menyembunyikan kegelisahan di balik senyum profesionalnya. Sebagai asisten Arga, ia tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan cekatan, menyiapkan dokumen, mengatur jadwal, dan menangani email. Namun, di balik layar, ia terus memantau operasi perusahaan melalui Lisa, asisten pribadinya yang menjadi jembatan antara Aira dan dunia rahasianya sebagai CEO. Pagi itu, saat Aira sedang menyiapkan laporan untuk rapat direksi, seorang karyawan senior bernama Pak Darmawan mendekatinya. Pria berusia 50-an itu dikenal sebagai salah satu pilar Arta Corp, seseorang yang telah bekerja di perusahaan sejak didirikan. Matanya penuh rasa ingin tahu saat ia berhenti di meja Aira. "Aira, boleh saya bicara sebentar?" tanyanya dengan suara rendah, memastikan tidak ada yang mendengar. Aira mengangguk, meski jantungnya berdegup kencang. "Tentu, Pak. Ada apa?" Pak Darmawan mencondongkan tubuhnya sedikit. Suaranya hampir seperti bisikan. "Saya lihat kamu kemarin di rapat rahasia dengan investor dari Singapura. Kamu hadir sebagai konsultan. Tapi, saya tahu kamu bukan sekadar asisten. Kamu punya pengaruh yang jauh lebih besar dari yang kamu tunjukkan, bukan?" Aira merasa darahnya membeku. Ia menjaga ekspresinya tetap netral, tapi di dalam, pikirannya berputar cepat. "Pak Darmawan, saya cuma membantu tim sesuai kapasitas saya.
Rapat itu bagian dari tugas saya untuk mendukung Pak Arga. Jawabnya dengan hati-hati, memilih kata-kata yang tidak akan membocorkan rahasianya. Pak Darmawan mengangguk, tapi matanya menyipit, seolah tidak sepenuhnya yakin. Saya sudah lama di perusahaan ini, Aira. Saya tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Tapi tenang, saya tidak akan bilang apa-apa, untuk sekarang. Ia tersenyum tipis, lalu berbalik pergi, meninggalkan Aira dengan perasaan seperti ada pedang yang menggantung di atas kepalanya. Di rumah besar keluarga Hartono, Bu Ratna tidak tinggal diam. Ia duduk di ruang tamunya yang megah, dikelilingi oleh asisten rumah tangga dan beberapa kerabat dekat. Dengan nada penuh drama, ia menceritakan kembali skandal Aira di kafe, melebih-lebihkan cerita untuk membuat menantunya tampak semakin buruk. Bayangkan, seorang istri ketahuan bertemu pria lain di kafe mewah. Aku yakin Aira punya agenda tersembunyi. Aku sudah bilang pada Arga, dia harus lebih tegas. Katanya pada Tante Linda, kerabatnya yang selalu setuju dengan apa yang ia katakan. Tante Linda mengangguk penuh semangat. Kamu benar, Ratna. Aira itu terlalu sederhana untuk keluarga Hartono. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kamu harus cari tahu lebih banyak. Bu Ratna tersenyum licik. Oh, aku akan cari tahu. Dan kalau dia benar-benar tidak pantas, aku pastikan dia keluar dari hidup Arga dan dari perusahaan. Sementara itu, di kantor, Aira berusaha menjaga fokusnya di tengah tekanan yang semakin berat. Lisa mendekatinya di ruang arsip, tempat yang jarang dikunjungi karyawan lain. Bu, situasi semakin rumit, bisik Lisa, menyerahkan tablet yang menampilkan email dari investor Singapura. Mereka menolak rapat virtual. Mereka bilang kalau CEO tidak hadir secara langsung, mereka akan tarik dana. Kita butuh keputusan cepat. Aira menggigit bibir, merasakan beban rahasianya semakin menekan. Lisa, atur pertemuan di tempat netral, bukan di kantor. Aku akan hadir sebagai konsultan, tapi pastikan tidak ada yang tahu identitasku. Dan, awasi Pak Darmawan. Dia mulai curiga. Lisa mengangguk, tapi wajahnya penuh kekhawatiran. Bu, kalau Pak Darmawan sampai tahu, atau kalau Bu Ratna terus mencampuri urusan perusahaan, rahasia Anda bisa terbongkar lebih cepat. Aira menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Aku tahu, Lisa. Tapi aku belum bisa mengungkap semuanya sekarang. Arga, dia belum siap. Dan kalau Bu Ratna tahu, dia akan gunakan itu untuk menghancurkan pernikahanku. Malam itu, di apartemen, suasana makan malam terasa seperti medan perang yang sunyi. Arga duduk di meja makan, matanya tertuju pada piringnya, hampir tidak menyentuh makanan. Aira, yang biasanya ceria, merasa seperti berjalan di atas kaca pecah. Ia mencoba memecah keheningan. Mas, gimana rapat tadi? Ada kabar baik? Arga menoleh, tapi matanya penuh keraguan. Rapat biasa aja, Ra. Tapi, Mama tadi telepon lagi. Dia bilang dia akan pastikan kamu keluar dari kantor. Aku coba bilang itu nggak adil, tapi, kamu tahu Mama. Dia keras kepala. Aira merasakan kemarahan membuncah di dadanya, tapi ia menahannya. Mas, aku cuma ingin kita baik-baik aja. Aku nggak pernah ngelakuin apa yang Mama tuduh. Aku cuma ingin jadi istri yang baik buat kamu, dan karyawan yang baik di kantor. Arga mengangguk pelan, tapi ada bayang-bayang keraguan di matanya. Aku tahu, Ra. Tapi, aku juga nggak bisa terus-terusan nentang Mama. Dia punya saham besar di perusahaan. Aku cuma ingin semuanya beres. Aira menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Di dalam hatinya, ia bergulat dengan dua keinginan yang bertentangan. Ingin membuktikan dirinya sebagai pemimpin Arta Corp yang kuat, dan ingin menjaga pernikahannya dengan Arga. Tapi setiap langkah yang ia ambil seolah membawanya lebih dekat ke tepi jurang. Di kamar kerjanya yang tersembunyi, Aira membuka laptopnya. Sebuah pesan dari Lisa muncul. Bu, Pak Darmawan tadi bertanya soal rapat investor. Dia bilang dia ingin tahu siapa, konsultan, yang selalu hadir di rapat rahasia. Kita harus hati-hati. Aira menutup mata, merasakan dunia di sekitarnya semakin mengecil. Hujan kembali turun di luar,
Suaranya seperti bisikan yang mengingatkan bahwa rahasianya kini terancam dari dua sisi. Kecurigaan Bu Ratna yang tak kenal ampun, dan mata Pak Darmawan yang terlalu jeli. Aku harus lebih cerdas dari ini, gumamnya. Aku nggak akan biarkan mereka menghancurkan semua yang aku bangun. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seolah mencerminkan gejolak yang kian membuncah di hati Aira. Di apartemennya, ia duduk di sudut ruang kerja rahasianya, menatap layar laptop dengan tatapan kosong. Pesan dari Lisa masih terbuka di layar. Bu, Dewan Direksi akan mengadakan rapat darurat besok pagi. Bu Ratna memimpin dorongan untuk mengeluarkan Anda dari posisi asisten. Mereka bilang ini demi reputasi perusahaan. Apa yang harus kita lakukan? Aira menutup mata, merasakan tekanan yang kian menghimpit. Rahasianya sebagai CEO Arta Corp masih utuh, tapi setiap hari terasa seperti langkah menuju jurang yang tak terhindarkan. Pagi itu, di gedung megah Arta Corp, suasana di ruang rapat direksi terasa seperti pengadilan. Aira duduk di kursi sederhana di sudut ruangan, berperan sebagai asisten Arga, sementara Bu Ratna berdiri di depan Dewan Direksi dengan penuh wibawa. Gaun sutra mahal dan perhiasan berkilau di lehernya seolah menegaskan kekuasaannya. Arga duduk di sisi lain meja, wajahnya tegang, tangannya meremas pena dengan keras. Dewan Direksi yang terhormat, buka Bu Ratna dengan suara yang penuh otoritas. Sebagai pemegang saham utama, saya merasa berkewajiban untuk melindungi reputasi perusahaan ini. Aira, asisten Direktur Arga, telah menunjukkan perilaku yang tidak pantas untuk posisinya. Saya mendapat laporan bahwa dia terlibat dalam pertemuan-pertemuan mencurigakan di luar kantor, yang bisa merusak citra keluarga Hartono dan Arta Corp. Aira merasakan darahnya mendidih, tapi ia menahan diri, menjaga ekspresinya tetap netral. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa dialah yang selama ini menyelamatkan perusahaan dari krisis, bahwa dialah CEO yang mengendalikan semua keputusan besar. Tapi ia tahu, satu kata salah bisa menghancurkan segalanya, baik pernikahannya maupun kendalinya atas perusahaan. Arga mengangkat tangan, suaranya bergetar. Mama, saya rasa ini terlalu berlebihan. Aira adalah asisten yang kompeten. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan. Kita tidak bisa memecat seseorang hanya karena kecurigaan. Bu Ratna memandang Arga dengan tatapan tajam. Arga, kamu terlalu membela istrimu. Ini bukan soal kompetensi, ini soal reputasi. Apa kata klien kalau mereka tahu istri direktur kita terlibat skandal? Kita harus bertindak tegas. Beberapa anggota dewan mengangguk setuju, sementara yang lain tampak ragu. Pak Darmawan, karyawan senior yang sebelumnya mencurigai Aira, menatapnya dari sudut ruangan, matanya penuh rasa ingin tahu. Aira bisa merasakan tatapannya seperti sinar laser, seolah mencoba menembus topeng yang ia kenakan. Setelah perdebatan panjang, ketua dewan akhirnya mengambil keputusan. Demi menjaga harmoni di perusahaan dan menghindari kontroversi, kami memutuskan untuk mengakhiri kontrak Aira sebagai asisten direktur, efektif segera. Kami akan mencari pengganti secepatnya. Aira merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia menunduk, menahan air mata yang mengancam tumpah. Arga menoleh padanya, wajahnya penuh penyesalan, tapi ia tidak berkata apa-apa. Bu Ratna tersenyum kecil, puas dengan kemenangannya. Sore itu, Aira meninggalkan kantor dengan sebuah kotak kecil berisi barang-barang pribadinya. Karyawan lain memandangnya dengan simpati, beberapa berbisik tentang ketidakadilan yang ia alami. Lisa, yang menunggu di lobi, memeluknya erat. Bu, ini nggak adil. Anda yang membangun perusahaan ini. Kenapa Anda diam saja? Aira tersenyum pahit, suaranya pelan tapi penuh tekad. Lisa, ini belum akhir. Aku mungkin dipecat sebagai asisten, tapi sebagai CEO, aku masih punya kendali. Kita akan atur semuanya dari belakang layar. Pastikan semua laporan keuangan dan strategi investor sampai ke meja kerjaku malam ini. Di rumah, suasana semakin kelam. Arga pulang dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia menemukan Aira duduk di sofa, menatap keluar jendela. Aku minta maaf, katanya. Suaranya serak. Aku coba bela kamu di rapat, tapi Mama dan Dewan, mereka nggak bisa dibantah. Aira menoleh,
matanya penuh luka tapi juga tekad. Mas, aku nggak salahkan kamu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku nggak akan menyerah. Aku akan buktikan bahwa aku nggak seperti yang Mama pikirkan. Arga mengangguk, tapi ada jarak di matanya. Tekanan dari ibunya dan rasa malu atas situasi ini membuatnya menarik diri. Aku cuma ingin kita baik-baik aja, Ra. Tapi, aku nggak tahu caranya sekarang. Malam itu, di ruang kerja rahasianya, Aira mulai bekerja. Dengan bantuan Lisa, ia tetap mengendalikan Arta Corp dari balik layar, mengatur strategi untuk menjaga investor tetap percaya pada perusahaan. Ia mengirim email ke tim manajemen dengan nama samaran, konsultan eksekutif, memastikan semua keputusan besar tetap berjalan sesuai visinya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa semakin terpojok. Arga mulai menjauh, Bu Ratna semakin agresif, dan Pak Darmawan masih mengintai, seolah menunggu saat yang tepat untuk mengungkap rahasianya. Sebuah pesan dari Lisa muncul di layar, Bu, investor Singapura setuju untuk bertemu di tempat netral besok. Anda akan hadir sebagai konsultan. Tapi Pak Darmawan minta ikut. Apa yang harus kita lakukan? Aira menutup mata, merasakan beban yang semakin berat. Lisa, biarkan dia ikut. Tapi pastikan semua dokumen tidak menyebutkan identitasku. Kita harus main aman. Hujan kembali turun di luar, petir menyambar di kejauhan. Aira menatap foto pernikahannya dengan Arga di meja, senyum mereka yang penuh harap kini terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Aku nggak akan biarkan mereka mengambil semuanya dariku, gumamnya. Bu Ratna, kamu boleh usir aku dari kantor, tapi kamu nggak akan bisa usir aku dari mimpiku. Malam menyelimuti Jakarta dengan hujan yang tak kunjung reda, seolah mencerminkan pergolakan batin Aira. Di ruang kerja rahasianya di sudut apartemen, Aira duduk di depan laptop, matanya terpaku pada layar yang menampilkan laporan keuangan Arta Corp. Meski telah dipecat dari posisinya sebagai asisten Arga, semangatnya tak pernah padam. Ia tahu, sebagai CEO rahasia, ia masih memegang kendali atas perusahaan yang ia bangun dari nol. Namun, dengan Bu Ratna yang terus menekan dan Arga yang semakin menjauh, setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menari di atas pisau. Aira mengetik pesan cepat untuk Lisa, asisten pribadinya yang setia. Lisa, pastikan laporan proyeksi keuangan untuk investor Singapura sampai ke meja mereka besok pagi. Gunakan nama samaran, konsultan eksekutif, seperti biasa. Dan awasi Pak Darmawan. Jangan biarkan dia mengorek lebih dalam. Lisa membalas dalam hitungan detik, sudah diatur, Bu. Tapi ada kabar buruk. Saya dengar dari tim keuangan, ada potensi krisis. Salah satu klien besar mengancam tarik dana karena ketidakstabilan manajemen. Bu Ratna mendorong keputusan yang salah di Dewan, dan Arga tidak bisa menghentikannya. Aira menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Krisis keuangan? Ini bukan kabar yang ia harapkan, tapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa ia tangani. Lisa, siapkan data kinerja klien itu selama 3 tahun terakhir. Kita akan buat strategi untuk meyakinkan mereka tetap stay. Aku akan kerjakan dari sini. Di sudut lain kota, di rumah besar keluarga Hartono, Bu Ratna duduk di ruang tamunya yang megah, dikelilingi oleh asisten dan beberapa anggota dewan direksi yang setia padanya. Dengan nada penuh kemenangan, ia berbicara tentang keberhasilannya mengusir Aira dari kantor. Sekarang Arga bisa fokus pada pekerjaannya tanpa gangguan dari menantu yang tidak tahu diri itu, katanya pada Pak Hadi, salah satu direktur senior. Kita perlu asisten baru yang lebih, sesuai dengan standar keluarga Hartono. Pak Hadi mengangguk, meski ada keraguan di matanya. Tapi, Bu Ratna, Aira sebenarnya cukup kompeten. Beberapa laporan yang dia buat sangat membantu Arga. Apa ini tidak terlalu drastis? Bu Ratna mendengus, matanya menyipit. Kompeten? Dia cuma asisten, Hadi. Jangan terlalu memuji. Aku yakin dia menyembunyikan sesuatu. Dan aku akan cari tahu apa itu. Sementara itu, Aira mulai merancang rencana untuk menyelamatkan Arta Corp dari krisis yang tidak disadari oleh Arga maupun Bu Ratna. Dari ruang kerjanya, ia menghubungi beberapa karyawan senior yang tahu identitas aslinya, sekelompok kecil yang setia padanya sejak awal berdirinya perusahaan. Salah satunya adalah Maya,
kepala divisi keuangan, yang telah bekerja bersama Aira selama bertahun-tahun. Bu Aira, situasi di kantor mulai kacau, kata Maya melalui panggilan video, wajahnya penuh kekhawatiran. Bu Ratna mendorong Dewan untuk mengalihkan dana ke proyek yang berisiko tinggi. Kalau ini diteruskan, kita bisa kehilangan klien besar. Apa rencana Anda? Aira mengetuk-ngetuk meja, pikirannya berputar cepat. Maya, kita harus bertindak cepat. Siapkan presentasi untuk klien besar itu. Soroti performa kita selama ini dan tawarkan solusi baru untuk kebutuhan mereka. Aku akan kirim draft strateginya malam ini. Pastikan semua dikirim atas nama konsultan eksekutif. Jangan biarkan siapapun tahu aku di balik ini. Maya mengangguk, matanya penuh kekaguman. Anda luar biasa, Bu. Dipecat dari kantor, tapi masih memimpin dari bayang-bayang. Kami akan dukung Anda sepenuhnya. Aira tersenyum tipis, meski hatinya berat. Terima kasih, Maya. Tapi ini belum selesai. Kita harus jaga rahasia ini sampai waktu yang tepat. Malam itu, saat Arga pulang ke apartemen, suasana terasa semakin dingin. Ia menemukan Aira di ruang tamu, sedang membaca buku untuk menyembunyikan kegelisahannya. Ra, aku tahu kamu marah soal pemecatan itu, kata Arga, suaranya penuh rasa bersalah. Aku coba bicara sama Mama, tapi, kamu tahu dia. Dia nggak akan berubah pikiran. Aira menutup bukunya, menatap Arga dengan mata yang penuh luka tapi juga tekad. Mas, aku nggak marah sama kamu. Tapi aku ingin kamu percaya sama aku. Aku nggak pernah melakukan apa yang Mama tuduh. Dan aku nggak akan berhenti membuktikan bahwa aku layak berada di sisi kamu. Arga mengangguk, tapi ada jarak di matanya. Tekanan dari ibunya dan rasa malu atas situasi ini membuatnya semakin menarik diri. Aku cuma ingin semuanya beres. Ra, aku nggak tahu caranya kalau Mama terus begini. Aira menahan air mata, berusaha tetap kuat. Aku tahu, Mas. Aku akan cari cara supaya kita bisa lewati ini bersama. Setelah Arga masuk ke kamar, Aira kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka laptop dan mulai menyusun strategi untuk pertemuan dengan klien besar. Dengan bantuan Maya dan tim kecilnya yang setia, ia merancang proposal yang tidak hanya menyelamatkan kontrak, tapi juga memperkuat posisi Arta Corp di pasar. Setiap kata yang ia tulis penuh dengan kecerdasan dan visi, tapi di balik itu, ada rasa sakit yang mendalam, sakit karena harus menyembunyikan siapa dirinya dari pria yang ia cintai. Sebuah pesan dari Lisa muncul di layar. Bu, proposal sudah dikirim ke klien. Mereka terkesan, tapi mereka masih ingin bertemu langsung dengan konsultan eksekutif. Pak Darmawan juga ikut dalam rapat besok. Dia semakin curiga. Apa rencana Anda? Aira menutup mata, merasakan beban rahasianya semakin berat. Lisa, atur pertemuan di hotel netral. Aku akan hadir sebagai konsultan, tapi pastikan identitasku tetap aman. Dan, siapkan rencana cadangan kalau Pak Darmawan mulai mengorek. Hujan di luar semakin deras, petir menyambar di kejauhan. Aira menatap bayangan dirinya di jendela, wajahnya penuh tekad. Bu Ratna, kamu boleh usir aku dari kantor, tapi kamu nggak akan bisa hentikan aku, gumamnya. Dan Arga, aku akan buktikan bahwa aku lebih dari yang kamu pikirkan. Hujan telah reda di Jakarta, namun awan kelabu masih menggantung di hati Aira. Di apartemennya, ia berdiri di depan cermin, mempersiapkan diri untuk acara keluarga besar Hartono yang diadakan malam ini di rumah megah Bu Ratna. Gaun sederhana berwarna biru tua yang ia pilih kali ini tetap elegan, namun tidak mencolok, sesuai dengan strateginya untuk tetap rendah hati di mata keluarga Arga. Tapi di dalam hatinya, Aira tahu malam ini bukan sekadar acara keluarga biasa, ini adalah medan pertempuran baru, tempat Bu Ratna akan mencoba mempermalukannya lebih jauh. Arga muncul dari kamar, mengenakan setelan jas yang rapi. Matanya memandang Aira dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Kamu yakin mau ikut malam ini, Ra? Tanyanya, suaranya lembut tapi penuh keraguan. Mama, dia masih marah soal pemecatanmu. Aku takut dia bakal bikin suasana nggak nyaman. Aira tersenyum tipis, menyembunyikan gejolak di dadanya. Aku nggak apa-apa, Mas. Ini keluarga kita. Aku harus hadir.
apalagi setelah semua yang terjadi. Aku nggak mau lari dari masalah. Arga mengangguk, tapi matanya masih penuh keraguan. Aku cuma nggak mau kamu disakiti lagi, Ra. Mama kadang sulit dilupain kalau dia sudah punya pendapat tentang seseorang. Aira menggenggam tangan Arga, berusaha menenangkannya. Percaya sama aku, Mas. Aku bisa tangani ini. Di rumah keluarga Hartono, suasana malam itu dipenuhi kemewahan. Lampu kristal berkilau di langit-langit, meja makan panjang dipenuhi hidangan mewah, dan para tamu, kerabat dan tokoh penting dari lingkaran sosial Bu Ratna, berbincang dengan penuh semangat. Namun, di balik kemegahan itu, ada ketegangan yang tak terucapkan. Bu Ratna, dengan gaun sutra merah menyala dan perhiasan yang mencolok, berdiri di tengah ruangan seperti ratu yang memerintah kerajaannya. Begitu Aira dan Arga masuk, mata semua orang tertuju pada mereka. Bisik-bisik mulai terdengar, sebagian besar dipicu oleh gosip yang telah disebarkan Bu Ratna tentang skandal Aira. Itu dia, menantu yang ketahuan ketemu pria lain di kafe. Bisik Tante Linda pada seorang kerabat, suaranya sengaja dibuat cukup keras agar Aira mendengar. Aira menahan napas, menjaga senyumnya tetap terjaga. Ia tahu Bu Ratna telah menyebarkan tuduhan selingkuh ke seluruh lingkaran sosialnya, membuatnya dikucilkan. Beberapa kerabat memandangnya dengan tatapan penuh penilaian, sementara yang lain berbisik di sudut ruangan. Tapi Aira tidak goyah. Ia bertekad untuk menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar tuduhan yang dilemparkan padanya. Saat makan malam dimulai, Bu Ratna mengambil kesempatan untuk menyerang. Aira, sayang, katanya dengan nada manis yang penuh sarkasme, sekarang kamu sudah tidak bekerja di Artacorp, apa rencanamu? Mungkin lebih baik fokus jadi ibu rumah tangga yang baik untuk Arga, daripada, entah apa yang kamu lakukan di luar sana. Ruangan menjadi sunyi, semua mata tertuju pada Aira. Arga menggenggam tangannya di bawah meja, mencoba memberi dukungan, tapi wajahnya penuh ketegangan. Aira menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum dengan tenang. Terima kasih atas sarannya, Mama, jawabnya, suaranya lembut tapi tegas. Tapi saya pikir setiap orang punya cara sendiri untuk berkontribusi. Saya mungkin tidak lagi di kantor, tapi saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga dan untuk masa depan. Kata-katanya sederhana, tapi penuh makna. Beberapa kerabat mulai memandangnya dengan rasa ingin tahu, seolah mulai mempertanyakan narasi yang dibangun Bu Ratna. Paman Surya, salah satu kerabat senior yang dikenal bijaksana, mengangguk pelan. Aira, kamu terdengar sangat yakin. Apa kamu punya rencana besar yang belum kamu ceritakan? Tanyanya, setengah bercanda tapi dengan nada yang tulus. Aira tersenyum, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Saya cuma ingin membuktikan bahwa saya bisa berdiri di samping Arga dengan cara saya sendiri, Paman. Saya percaya, kalau kita punya visi dan kerja keras, kita bisa mengubah pandangan orang. Bu Ratna mendengus pelan, jelas tidak senang dengan jawaban Aira yang cerdas. Visi? Kerja keras? Itu bagus, Aira, tapi jangan lupa, reputasi itu penting. Orang-orang bicara, dan kita harus menjaga nama baik keluarga. Sebelum Aira bisa menjawab, seorang sepupu Arga bernama Rina, yang dikenal vokal, menyela. Maaf, Tante Ratna, tapi saya rasa kita terlalu cepat menilai Aira. Dia selalu sopan dan cerdas setiap kali saya ajak bicara. Mungkin kita perlu dengar ceritanya sebelum percaya gosip. Ruangan kembali hening, dan untuk pertama kalinya, Bu Ratna tampak kehilangan kata-kata. Aira memanfaatkan momen itu, berbicara dengan suara yang penuh keyakinan. Saya tahu banyak yang mendengar cerita tentang saya. Tapi saya ingin bilang, saya mencintai Arga dan keluarga ini. Saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang merusak kepercayaan itu. Saya harap, suatu hari, kalian semua bisa melihat siapa saya sebenarnya. Kata-katanya menggema, membuat beberapa kerabat mulai berbisik dengan nada yang lebih lembut. Paman Surya mengangguk, tampak terkesan, sementara Rina tersenyum mendukung. Arga, yang selama ini diam, memandang Aira dengan ekspresi baru, campuran kagum dan kebingungan. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi Aira yang begitu kuat dan berwibawa, sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Namun, Bu Ratna tidak tinggal diam.
Kata-kata manis tidak bisa menghapus fakta. Aira, katanya, suaranya dingin. Kami akan lihat apakah kamu benar-benar sebaik yang kamu bilang. Malam itu, di perjalanan pulang, Arga memecah keheningan di dalam mobil. Ra, apa yang kamu bilang tadi? Aku nggak tahu kamu bisa seberani itu. Aku bangga, tapi juga bingung. Kadang aku merasa aku nggak benar-benar kenal kamu. Aira menatap keluar jendela, hujan mulai turun lagi, mencerminkan perasaannya. Mas, kamu kenal aku. Tapi, mungkin ada bagian dari aku yang belum aku tunjukkan. Bukan karena aku nggak percaya sama kamu, tapi karena aku ingin lindungi apa yang kita punya. Arga mengangguk pelan, tapi keraguan masih terlihat di matanya. Aku cuma ingin kita jujur satu sama lain. Ra, aku nggak suka perasaan ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Di apartemen, saat Arga tertidur, Aira kembali ke ruang kerjanya. Sebuah pesan dari Lisa muncul di layar. Bu, klien besar setuju mempertahankan kontrak setelah melihat proposal Anda. Tapi Pak Darmawan masih bertanya-tanya soal konsultan eksekutif. Dia bilang dia ingin bertemu langsung. Apa rencana kita? Aira mengetuk-ngetuk meja, pikirannya berputar cepat. Lisa, atur pertemuan dengan klien, tapi pastikan Pak Darmawan tidak ikut. Kita nggak bisa ambil risiko sekarang. Ia menutup laptop, menatap bayangan dirinya di jendela. Bu Ratna, kamu boleh coba kucilkan aku, tapi malam ini, aku sudah mulai mengubah pandangan mereka. Dan aku nggak akan berhenti sampai semua tahu kebenaran. Langit Jakarta malam itu gelap, awan tebal menutupi bintang-bintang, seolah meramalkan badai yang akan mengguncang dunia Aira. Di ruang kerja rahasianya, Aira duduk dengan laptop terbuka, matanya terpaku pada laporan darurat dari Lisa. Bu, krisis memburuk. Klien terbesar kita, PT Global Tech, mengancam menarik dana senilai 50 miliar rupiah karena salah urus proyek yang didorong Bu Ratna di Dewan Direksi. Mereka menuntut rapat darurat besok dengan CEO langsung. Apa rencana Anda? Aira merasakan jantungnya berdegup kencang. Selama ini, ia berhasil mengendalikan Arta Corp dari balik layar, menggunakan nama samaran, konsultan eksekutif, untuk menjaga rahasianya sebagai CEO. Tapi krisis ini terlalu besar untuk ditangani dari bayang-bayang. Jika ia tidak bertindak, perusahaan yang ia bangun dengan susah payah bisa runtuh, dan itu akan menjadi kemenangan akhir bagi Bu Ratna. Di sisi lain, di rumah besar keluarga Hartono, Bu Ratna duduk di ruang tamunya, dikelilingi oleh para sekutunya di Dewan Direksi. Dengan nada penuh keyakinan, ia memimpin diskusi. Kita harus tegas dengan PT Global Tech, katanya, suaranya penuh otoritas. Mereka cuma menggertak. Kita lanjutkan proyek baru ini sesuai rencana. Arta Corp tidak akan goyah hanya karena ancaman kecil. Pak Hadi, Direktur Senior, tampak ragu. Bu Ratna, proyek ini berisiko tinggi. Laporan keuangan menunjukkan kita bisa rugi besar kalau PT Global Tech mundur. Mungkin kita perlu dengar saran dari konsultan eksekutif yang selama ini membantu kita. Bu Ratna mendengus, matanya menyipit. Konsultan eksekutif? Orang misterius yang tidak pernah muncul itu? Aku curiga dia cuma boneka manajemen untuk menutupi kegagalan. Kita tidak butuh dia. Kita butuh kepemimpinan yang jelas. Sementara itu, di apartemen, Aira berjalan mondar-mandir, pikirannya berputar cepat. Ia tahu ia tidak punya pilihan lagi. Jika PT Global Tech menarik dana, Arta Corp bisa kehilangan kredibilitas di pasar, dan semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Tapi mengungkap identitasnya sebagai CEO berarti mempertaruhkan pernikahannya dengan Arga, yang kini sudah retak karena tekanan Bu Ratna dan keraguan yang terus ditanamkan di hati suaminya. Arga masuk ke ruang tamu, wajahnya lelah setelah seharian di kantor. Ia melihat Aira yang tampak gelisah, sesuatu yang jarang ia lihat. Ra, kamu kenapa? Dari tadi mondar-mandir. Ada masalah? Tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran tapi juga jarak. Aira menoleh, matanya penuh konflik. Mas, aku cuma lagi mikirin sesuatu. Ada urusan penting yang harus aku selesaikan. Arga mengangguk, tapi keraguan di matanya semakin jelas. Ra, aku tahu kamu bilang kamu gak sembunyikan apa-apa. Tapi,
Kenapa aku merasa kamu nggak ceritain semuanya? Aku cuma ingin kita jujur. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Aira. Ia ingin mengatakan semuanya sekarang, tapi ia tahu waktu belum tepat. Mas, percaya sama aku. Aku akan jelaskan semuanya, nanti. Tapi sekarang, aku perlu kamu dukung aku, apapun yang terjadi. Malam itu, Aira mengambil keputusan berani. Ia mengirim pesan ke Lisa, atur rapat darurat besok dengan PT Global Tech. Aku akan hadir, sebagai CEO. Sudah waktunya. Pagi berikutnya, ruang rapat utama Arta Corp dipenuhi ketegangan. Perwakilan PT Global Tech duduk di satu sisi meja, wajah mereka penuh ketidakpuasan. Bu Ratna, Arga, dan anggota Dewan Direksi lainnya hadir, bersama Pak Darmawan, yang matanya terus mengamati pintu masuk dengan rasa ingin tahu. Ketika pintu akhirnya terbuka, semua mata tertuju pada sosok yang masuk. Aira melangkah masuk, mengenakan setelan blazer hitam yang elegan, rambutnya digelung rapi, dan auranya penuh wibawa. Tidak ada lagi topeng asisten sederhana, ia kini tampil sebagai pemimpin sejati. Ruangan menjadi hening, mulut Bu Ratna terbuka lebar, dan Arga menatapnya dengan mata penuh kejutan. Selamat pagi, semuanya, kata Aira, suaranya tenang tapi penuh otoritas. Saya Aira, CEO Arta Corp. Saya di sini untuk menangani krisis dengan PT Global Tech dan memastikan perusahaan ini tetap berdiri kokoh. Bu Ratna bangkit dari kursinya, wajahnya memerah karena kemarahan dan rasa malu. Apa maksudnya ini? Aira? CEO? Ini tidak masuk akal. Kamu cuma asisten, wanita yang... Bu Ratna, potong Aira dengan suara yang tegas namun tetap sopan, saya telah memimpin Arta Corp dari belakang layar selama ini demi menjaga harmoni keluarga. Tapi krisis ini terlalu besar untuk disembunyikan. PT Global Tech, izinkan saya jelaskan strategi kami untuk memperbaiki proyek dan memastikan keuntungan Anda. Aira memulai presentasinya, memaparkan data dan solusi dengan kecerdasan yang memukau. Perwakilan PT Global Tech, yang awalnya skeptis, mulai mengangguk, terkesan dengan visi dan kejelasan Aira. Pak Darmawan, yang selama ini curiga, tersenyum kecil, seolah akhirnya memahami teka-teki yang ia coba pecahkan. Arga duduk membeku, matanya tidak lepas dari Aira. Ia terkejut, bingung, tapi juga kagum. Wanita yang selama ini ia anggap hanya istrinya yang sederhana ternyata adalah otak di balik kesuksesan perusahaan tempat ia bekerja. Bu Ratna, di sisi lain, tampak seperti kehilangan kata-kata, wajahnya pucat karena malu. Setelah rapat selesai, PT Global Tech setuju untuk mempertahankan kontrak, dan Aira menerima tepuk tangan dari beberapa anggota dewan. Namun, ketika ruangan mulai kosong, Bu Ratna mendekatinya, suaranya penuh kemarahan. Kamu berani mempermalukan aku di depan semua orang? Kamu pikir ini selesai begitu saja? Aira menatapnya dengan tenang. Mama, saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Saya cuma ingin menyelamatkan perusahaan yang saya bangun. Saya harap Mama bisa menghormati itu. Arga mendekati Aira, matanya penuh pertanyaan. Ra, kenapa kamu nggak pernah bilang? Selama ini, kamu CEO? Aku nggak tahu harus bilang apa. Aira menatapnya, matanya penuh harap tapi juga luka. Mas, aku sembunyikan ini karena aku takut kehilangan kamu. Tapi sekarang, aku nggak bisa lagi bersembunyi. Aku harap kamu bisa terima aku apa adanya. Hujan mulai turun lagi di luar, tapi kali ini, Aira merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Rahasianya telah terungkap, tapi perjuangannya belum selesai. Bu Ratna masih menjadi ancaman, dan hubungannya dengan Arga kini berada di persimpangan jalan. Pagi di Jakarta terasa lebih cerah, sinar matahari menyelinap melalui jendela apartemen Aira dan Arga, seolah membawa harapan baru setelah badai yang mengguncang hidup mereka. Namun, di dalam hati Aira, masih ada ketegangan yang belum sepenuhnya reda. Pengungkapan identitasnya sebagai CEO Arta Corp di rapat darurat kemarin telah mengubah segalanya, membungkam Bu Ratna, mengejutkan Arga, dan mengguncang dinamika keluarga Hartono. Tapi Aira tahu, kebenaran yang terungkap bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan baru untuk memperbaiki hubungannya dengan Arga dan menghadapi mertuanya. Di ruang tamu apartemen, Aira duduk di sofa,
memegang cangkir teh yang sudah dingin. Arga masuk dari kamar, wajahnya masih menunjukkan campuran kebingungan dan penyesalan. Malam sebelumnya, setelah rapat yang mengguncang, mereka tidak banyak bicara. Arga hanya menatap Aira dengan mata penuh pertanyaan sebelum akhirnya tertidur. Sementara Aira menghabiskan malam dengan pikiran yang berputar-putar. "Ra," kata Arga, suaranya pelan tapi penuh emosi. Aku masih nggak percaya. Kamu CEO Arta Corp? Selama ini, kamu yang mengatur semua di belakang layar? Kenapa kamu nggak pernah cerita?" Aira menoleh, matanya penuh luka tapi juga harap. "Mas, aku takut. Aku takut kalau kamu tahu, kamu bakal merasa aku nggak jujur, atau aku bakal kehilangan kamu karena tekanan dari keluargamu. Aku sembunyikan ini supaya kita bisa hidup tenang, supaya aku bisa jadi istri yang kamu mau, tapi ternyata, itu salah." Arga duduk di sampingnya, menggenggam tangan Aira. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, sentuhannya terasa hangat, penuh keinginan untuk memahami. "Ra, aku marah, tapi bukan karena kamu CEO. Aku marah karena aku merasa nggak kenal kamu. Aku pikir kita nggak punya rahasia, tapi ternyata aku salah. Aku cuma ingin tahu, apalagi yang kamu sembunyikan." Aira menggeleng, air mata mulai menggenang di matanya. "Nggak ada lagi, Mas. Itu rahasia terbesarku. Aku sembunyikan karena aku cinta sama kamu. Karena aku nggak mau mama atau siapapun pakai ini untuk memisahkan kita. Tapi aku salah. Aku seharusnya jujur dari awal." Arga menarik napas dalam-dalam, matanya penuh penyesalan. "Aku juga salah, Ra. Aku biarkan mama ngatur hidup kita. Aku nggak cukup kuat buat nentang dia, dan aku malah ragu sama kamu. Aku minta maaf." Kata-kata itu seperti angin sejuk yang melewati hati Aira. Ia tersenyum tipis, menggenggam tangan Arga lebih erat. "Mas, aku maafin kamu. Tapi aku ingin kita mulai dari awal, dengan kejujuran. Aku janji, nggak akan ada rahasia lagi." Arga mengangguk, menarik Aira ke dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, mereka merasa seperti pasangan yang dulu, penuh cinta dan harapan. Tapi Aira tahu, ada satu hal lagi yang harus diselesaikan. Bu Ratna. Sore itu, di rumah besar keluarga Hartono, Aira dan Arga tiba untuk menghadiri pertemuan keluarga yang diminta oleh Paman Surya, kerabat senior yang mulai memihak Aira setelah acara keluarga sebelumnya. Ruang tamu dipenuhi kerabat, dan Bu Ratna duduk di sofa dengan wajah tegang, jelas tidak senang dengan situasi ini. Tuduhannya terhadap Aira kini menjadi bumerang, terutama setelah pengungkapan identitas Aira sebagai CEO mengguncang lingkaran sosialnya. Paman Surya membuka pembicaraan dengan nada bijaksana. "Kita berkumpul di sini untuk menyelesaikan salah paham yang telah merusak harmoni keluarga. Aira, kamu sudah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Tapi Ratna, kamu juga punya tanggung jawab atas tuduhan yang kamu sebarkan." Bu Ratna mengangkat dagu, wajahnya penuh keengganan. "Saya cuma melindungi keluarga ini." Aira menyembunyikan identitasnya, berbohong pada kita semua. Bagaimana saya bisa percaya dia? Aira menarik napas dalam-dalam, melangkah maju dengan penuh keyakinan. "Mama, saya sembunyikan identitas saya bukan untuk menipu, tapi untuk menjaga keharmonisan keluarga ini. Saya tahu Mama punya standar tinggi, dan saya coba hormati itu. Tapi tuduhan Mama tentang saya selingkuh, tentang saya tidak pantas, itu menyakiti saya dan Arga. Saya minta Mama bertanggung jawab atas apa yang Mama katakan." Ruangan menjadi hening. Beberapa kerabat, termasuk Rina, mengangguk mendukung Aira. Paman Surya menatap Bu Ratna dengan tatapan penuh harap. "Ratna, Aira sudah membuktikan dirinya. Dia menyelamatkan Arta Corp, dan dia setia pada Arga. Bukankah sudah waktunya kita akhiri konflik ini?" Bu Ratna menunduk, wajahnya memerah karena malu dan kemarahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa terpojok. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya berbicara, suaranya pelan tapi penuh keengganan. "Baiklah. Saya minta maaf kalau tuduhan saya salah. Tapi kamu harus mengerti, Aira, saya cuma ingin yang terbaik untuk Arga." Aira mengangguk, menjaga sikapnya tetap anggun. "Saya mengerti, Mama. Dan saya maafin Mama. Tapi saya harap,
mulai sekarang, kita bisa saling menghormati. Saya nggak cuma istri Arga, tapi juga bagian dari keluarga ini. Arga melangkah maju, berdiri di sisi Aira. Mama, Aira adalah pilihan saya. Dan sekarang saya tahu, dia lebih dari yang saya bayangkan. Saya harap Mama bisa terima dia, bukan cuma sebagai menantu, tapi sebagai bagian dari keluarga kita. Bu Ratna mengangguk pelan, meski matanya masih menunjukkan keengganan. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak membantah. Paman Surya tersenyum, memecah ketegangan. Saya pikir ini awal yang baik. Mari kita jadikan ini pelajaran untuk lebih saling memahami. Malam itu, di apartemen, Aira dan Arga duduk bersama di sofa, tangan mereka saling bergandengan. Ra, aku janji akan lebih kuat buat kamu, kata Arga, matanya penuh tekad. Nggak ada lagi keraguan. Kita akan hadapi semuanya bersama. Aira tersenyum, air mata bahagia mengalir di pipinya. Terima kasih, Mas. Aku juga janji, kita akan bangun masa depan yang lebih baik, bersama. Di luar, langit Jakarta mulai cerah, bintang-bintang muncul di antara awan yang perlahan menghilang. Aira merasa beban di hatinya mulai terangkat, tapi ia tahu perjuangannya belum selesai. Masih ada tantangan di depan, tapi dengan Arga di sisinya dan kebenaran yang kini terungkap, ia siap menghadapi apapun. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela besar apartemen Aira dan Arga, menerangi ruang tamu yang kini terasa lebih hangat dari sebelumnya. Setelah badai emosi dan pengungkapan rahasia yang mengguncang hidup mereka, Aira merasa seperti akhirnya bisa bernapas lega. Pengakuan Bu Ratna atas kesalahannya, meski penuh keengganan, dan dukungan penuh dari Arga telah membuka lembaran baru dalam hidup mereka. Namun, Aira tahu, perjuangannya sebagai CEO Arta Corp dan istri dalam keluarga Hartono baru saja memasuki fase baru yang penuh harapan sekaligus tantangan. Di kantor Arta Corp, suasana telah berubah. Aira kini memimpin secara terbuka sebagai CEO, tidak lagi bersembunyi di balik nama konsultan eksekutif. Pagi itu, ia berdiri di ruang rapat utama, mempresentasikan strategi ekspansi baru kepada Dewan Direksi dan tim manajemen. Dengan setelan blazer biru tua yang elegan dan aura penuh percaya diri, ia memaparkan visinya dengan jelas dan meyakinkan. Karyawan, yang awalnya terkejut mengetahui identitas aslinya, kini memandangnya dengan penuh respek. Bahkan Pak Darmawan, yang pernah mencurigainya, tersenyum kecil dari sudut ruangan, mengangguk tanda kagum. Arta Corp akan memasuki pasar Asia Tenggara dalam 6 bulan ke depan, kata Aira, suaranya penuh otoritas. Kita sudah mengamankan komitmen dari PT Global Tech dan investor Singapura. Ini bukan cuma soal keuntungan, tapi tentang membuktikan bahwa kita bisa menjadi pemimpin di industri ini. Tepuk tangan menggema di ruangan. Maya, kepala divisi keuangan, yang telah setia mendampingi Aira dari bayang-bayang, menatapnya dengan bangga. Bu Aira, Anda luar biasa, bisiknya saat rapat selesai. Perusahaan ini beruntung punya Anda. Aira tersenyum, tapi pikirannya melayang ke perjuangan yang telah ia lalui, tuduhan Bu Ratna, keraguan Arga, dan tekanan untuk menyembunyikan identitasnya. Terima kasih, Maya. Tapi ini bukan cuma soal saya. Kalian semua, tim yang setia, yang membuat ini mungkin. Di rumah besar keluarga Hartono, suasana juga mulai berubah. Setelah pengakuan Bu Ratna di pertemuan keluarga sebelumnya, beberapa kerabat mulai memandang Aira dengan cara baru. Paman Surya, yang kini menjadi sekutu tak terduga, mengundang Aira dan Arga untuk makan malam keluarga kecil. Di meja makan, ia mengangkat gelas anggur, tersenyum pada Aira. Aira, kamu sudah membuktikan bahwa kamu bukan hanya bagian dari keluarga ini, tapi juga inspirasi. Aku harap kita semua bisa belajar dari keberanianmu. Bu Ratna, yang duduk di ujung meja, tetap diam, tapi untuk pertama kalinya, tidak ada nada sinis di wajahnya. Ia mengangguk pelan saat Paman Surya berbicara, meski matanya masih menunjukkan sedikit keengganan. Aira tahu, hubungannya dengan mertuanya tidak akan langsung membaik, tapi pengakuan itu adalah langkah pertama menuju kedamaian. Arga, yang duduk di samping Aira, menggenggam tangannya di bawah meja. Aku bangga sama kamu, Ra, bisiknya, matanya penuh cinta. Aku nggak cuma dapat istri,
tapi juga pemimpin yang luar biasa. Aira tersenyum, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Dan aku nggak cuma dapat suami, Mas, tapi partner yang akhirnya percaya sama aku sepenuhnya. Malam itu, setelah makan malam, Aira dan Arga berjalan di taman belakang rumah keluarga Hartono. Langit Jakarta dipenuhi bintang, dan udara malam terasa sejuk. Mereka duduk di bangku kayu, tangan mereka saling bergandengan. "Ra, aku tahu perjalanan kita nggak mudah," kata Arga, suaranya penuh emosi. "Tapi aku janji, mulai sekarang, aku akan selalu ada di sisi kamu, apapun yang terjadi. Nggak ada lagi keraguan." Aira menatapnya, air mata bahagia menggenang di matanya. "Mas, itu yang aku butuhkan. Kita mungkin akan hadapi tantangan lagi, tapi selama kita bersama, aku yakin kita bisa lewati apa saja." Beberapa minggu kemudian, Aira mulai dikenal di luar lingkaran keluarga dan perusahaan. Media bisnis menulis tentangnya sebagai CEO wanita yang mengubah Arta Corp dari bayang-bayang. Artikel-artikel itu tidak hanya memuji kecerdasannya, tapi juga keberaniannya menghadapi tekanan sosial dan stereotip. Aira menjadi inspirasi bagi banyak wanita muda yang melihatnya sebagai bukti bahwa kekuatan dan kemandirian bisa bersanding dengan cinta dan keluarga. Di sebuah acara amal yang diselenggarakan Arta Corp, Aira berdiri di atas panggung, berbicara di depan ratusan tamu. "Saya pernah berada di posisi di mana saya harus memilih antara menjadi diri sendiri atau memenuhi ekspektasi orang lain," katanya, suaranya penuh keyakinan. "Tapi saya belajar, kita tidak harus memilih. Kita bisa kuat, kita bisa mandiri, dan kita bisa tetap mencintai dengan sepenuh hati. Jangan pernah biarkan tuduhan atau tekanan sosial menghentikan kalian untuk bermimpi besar." Tepuk tangan membahana, dan di antara kerumunan, Arga berdiri dengan senyum bangga. Di sampingnya, Paman Surya dan beberapa kerabat lainnya ikut bertepuk tangan, sementara Bu Ratna, meski masih kaku, ikut mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia tampak mulai menerima Aira sebagai bagian dari keluarga. Malam itu, di apartemen, Aira dan Arga duduk di balkon, menikmati angin malam yang sejuk. "Ra, kamu bikin aku percaya lagi sama mimpi," kata Arga, menggenggam tangan Aira. "Kamu nggak cuma menyelamatkan perusahaan, tapi juga kita." Aira tersenyum, bersandar pada bahu Arga. "Dan kamu bikin aku percaya bahwa cinta itu cukup kuat untuk lewati apa saja, Mas." Langit Jakarta berkilau dengan bintang-bintang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Aira merasa damai. Ia telah menghadapi tuduhan, tekanan, dan keraguan, tapi ia keluar sebagai pemenang. Bukan hanya sebagai CEO, tapi juga sebagai wanita yang membuktikan bahwa kekuatan sejati datang dari keberanian untuk menjadi diri sendiri.